guys, kembali lagi bersama Melian Ustaz Teguh. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe jangan lupa juga ya. Di sini saya akan banyak membuat video, jadi jangan lupa subscribe, itu penting guys. Keras pula. Oke guys, kembali lagi bersama saya Melian Ustaz Teguh. Enjoy guys. Hey guys, kembali lagi bersama saya Melian Ustaz Teguh. Semangat 853. Ya guys, kita gas. Montage the next month. Oke, kita tanya dulu ya. Oke, kita ke poin dia deh. Soalnya aku juga sedikit kepo deh, karena dia sosok yang merantau. Kita pengen tahu gimana sih cara merantau yang benar, dan kita hemat-hemat uang di kota merantau itu. Ya gimana ya? Kita harus tanya ya. Iya dong. Gimana bos? Pertamanya kita tanya nama dulu ya, karena memang kita belum tahu namanya kan. Mungkin semua situ ya. Gimana namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Aaron Brian William. Saat ini saya sedang bersekolah di SMK Penerbangan Angkasa Ardagarini Adi Sucipto. Ya. Ya, saya saat ini sedang menempuh pendidikan tahun terakhir atau kelas 12. Saya dan William merupakan teman satu angkatan. Satu angkatan guys, tapi beda pengalaman, makanya kita harus ke poin deh ya. Oke. Gimana sih, saya mau tanya nih ke poin, gimana perasaan Anda menjadi seorang perantauan di tanah orang gitu, bukan tanah orang ya, emang di perantauan dia tanah orang ya. Ya, tanah orang. Tentunya tanah orang ya. Dikatakan seperti itu. Iya. Boleh Anda menjelaskan, menceritakan sedikit gitu? Ya, mengenai pengalaman saya selama merantau ini. Iya, perantau. Ya, jadi sebelumnya saya saat ini sudah merantau di kota ini selama 3 tahun. Iya, kota apa nih? Kota Yogyakarta. Kota Jogja. Penasaran kan? Itu provinsi Yogyakarta. Provinsi Kota Jogja. guys. Yes. Ya, dan selanjutnya saya di sini merantau untuk bersekolah di SMK Penerbangan Angkasa Ardagarini Adi Sucipto, Yogyakarta. Oke, ya. Jadi gini ya, pada kesempatan ini bagi yang pada pemirsa yang belum pernah kunjungi ke kota Jogja, itu tentunya istimewa ya. Ya, istimewa kan? Jogja istimewa. Istimewa. Berarti kalau gimana ini kalau misalnya perasaan Anda dibandingkan dengan kota lain itu, masuk Anda perasaan Anda itu gimana? Beda dari kota lain apa sama aja gitu perasaan seketika kamu di sini itu? Oh, tentunya beda. Oh, beda. Jakarta ini merupakan tempat yang sangat menarik untuk ditinggali. Dan juga lepas dari itu, dikarenakan iklimnya yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, biaya makanan murah, biaya hidup terjangkau, tidak terlalu jadi beban orang tua kita. Nah itu ya memang ya. Kurang-kurangilah diri jadi beban orang tua. Nah itu, jadi pada pemirsa, kurangilah beban orang tuamu. Ya kan ya? Kurangilah yang kan, terus kurangi beban orang tuamu. Dan kalau bagaimana menjadi seorang perantau, perantauan itu harus bijak dalam mengatur ekonomi, keuangan, dan juga mengatur posisi waktu yang benar dan baik. Jadi kita itu terjamin, kita itu hidup kita itu terjamin ya. Gimana? Ya. Jadi gitu ya. Bagaimana? Gitu ya. Iya. Terus ya gimana? Terus ceritain sedikit lagi. Maksudnya ceritain selain itu apa yang kamu alami di Jogja ini. Jadi pengalaman saya selama merantau di sini. Iya. Ya, saat saya merantau di sini, saya tidak mempunyai sanak saudara di kota ini. Ya. Jadi, tetapi ya disitulah letak kita harus pintar-pintar mencari teman yang baik. Ya, di situ teman-teman seperjuangan, baik teman sekolah maupun teman-teman kos, kita harus dapat pintar-pintar memilih, jangan sampai salah memilih teman. Dan juga oleh karena itu, ya bersyukur juga saat di sekolah kita mendapatkan pendidikan semi militer seperti itu. Nah itu dia guys. Dan juga membentuk mental dan karakter kita, sehingga kita dididik supaya menjadi manusia yang berani walaupun di umur kita yang masih muda seperti ini. Ya, oleh karena itu kita dituntut untuk lebih cepat dewasa saat kita merantau, terlebih saat kita harus sekolah. Berarti pas kita lagi merantau inilah yang ujian kita yang hadapi untuk menjadi seorang dewasa gitu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Seperti itu ya. Ini merupakan salah satu proses untuk mendewasakan diri. Berarti ini guys, kita seketika kita
tanah merantau atau di tanah rantauan, kita itu harus memilih teman tuh jangan kita asal memilih, kita harus lihat dulu dia itu posisinya baik atau posisinya buruk ya. Jadi kita harus pintar-pintar bergaul dalam teman, pemilihan dalam teman. Kita harus melihat itu apakah teman itu akan mengajak saya itu dalam hal yang baik, dan apakah teman itu akan mengajak saya dalam hal yang buruk. Jadi kita harus lihat sisi negatif dan positifnya. Di situ guys, kita harus, dari situlah kita harus belajar yang lebih baik dan lebih dewasa. Ya gitu ya. Ya, seperti itu rekan. Itu guys. Wah, rekan Pak Cemelia. Nah, kayak gini ya. Kalau di sekolah kami ya kan saya juga masih sana ya. Sekolah kami SMK Penerbangan Adi Sucipto Yogyakarta itu sistemnya semi militer ya. Ya, walaupun seperti itu. Nah, walaupun kamu bilang SMK, tapi itu sistemnya itu kamu belum lihat. Nah, gurunya saja tentara loh. Ya enggak? Gurunya tentara. Baik semua. Nah, masuk jam 5, kamu gimana itu ceritain dong. Masuk jam 5 itu kita kayak apa itu? Ya, jadi di sekolah kita masuk jam 5. Kami apel jam 6. Sebelum melakukan apel, biasanya kita melakukan olahraga pagi. Olahraga pagi itu wajib. Olahraga pagi sangat wajib itu. Olahraga pagi itu jangan para remaja jangan anggap buruk loh. Itu olahraga itu beda. Olahraga fisik, bukan olahraga senam. Ya guys, itu ya seperti itu, kurang lebih pasti bisa ditangkap sendiri. Ya, itulah. Jadi di sekolahan kami itu wawasannya dapat, sistem untuk menjadi seorang bijaksana atau seorang bijaksana dan mental kita tuh dapat semua. Ya pasti kan, sistem militer dapat, ilmu dapat, semua dapat. Nah, itulah yang mengajarkan kami tuh kuat dalam mengadaptasi di kamera ini ya. Ya, jadi memang ngomong di kamera masih agak geruduk juga, tapi ya bagaimana? Ya. Jadi gimana ya? Jadi kalau menjadi seorang merantau itu kita harus bijak dalam mengatur keuangan, entah dari keuangan, jam, terus gimana kita mengatur posisi bergaul sama teman di luar sana, terus banyak hal yang kita harus belajar. Dari situlah kita akan menjadi seorang dewasa yang baik. Gitu. Ya, tentunya seperti itu. Tentunya seperti itu. Oke, ada lagi. Sini nih, saya ingin ini kan akhir tahun udah kelas 3. Ya. Saya ini ingin kepo sekali bertanya-tanya tentang bagaimana itu planning ke depan kamu itu gimana gitu. Jadi kan udah selesai nih. Itu gimana? Jadi sebelumnya saya akan sedikit bercerita mengenai cita-cita saya dan bagaimana kenapa saya bisa bersekolah di SMK Penerbangan ini. Nah, alasannya ini. Jadi saya berasal dari Wamena, Papua. Sebelumnya salam untuk teman-teman yang dari Papua. Nah, saya berasal dari Wamena, Papua. Nah, di Papua itu salah satu kendaraan yang mereka gunakan untuk transportasi utama. Ya. Untuk dari kota ke daerah biasanya menggunakan pesawat. Nah, oleh karena itu saya tertarik sekali ingin bersekolah mendalami bidang tentang kepesawatan, penerbangan, agar kedepannya penerbangan di Papua lebih terjamin lagi keamanannya, juga keselamatan penerbangan di sana lebih lagi, mengurangi angka kecelakaan. Setidaknya seperti itu, soalnya semisal terjadi kecelakaan atau trouble di pesawat, pasti harga bahan pokok pasti meningkat. Nah, dan juga transportasi bahan bangunan, bahan kebutuhan pokok itu pasti tersendat. Nah, oleh karena itu saya tertarik pengen mendalami dunia kedirgantaraan, teman. Ya, itulah. Jadi kalau kita belajar di salah satu penerbangan sederajat, SMA sederajat ya. Itu kita itu di situ diajarkan bagaimana kita tuh terjun di dunia dunia pekerjaan, entah itu dari bagian sisi penerbangan, industri dan lain segala macam.
Jadi situ tuh kita belajar memang benar-benar dididik untuk menjadi seorang calon karyawan atau seorang bos yang akan nantinya sukses dan berhasil. Tentunya semua orang pasti ingin menjadi bos ya. Nah, tentunya itu pasti itu tentu sekali kayak. Ya, tetapi alur hidup hanya Tuhan yang tahu. Nah, itu semua. Tapi sebaiknya kita berusaha semaksimal kita. Betul. Mungkin sedikit style. Jadi sini sedikit agak menghibur atau sedikit tertekan atau gimana ya. Jadi ambil saja yang positifnya. Ambil positifnya saja, jangan diambil apa negatif. Ya. Itu dia positive thinking, right? Okay, thank you so much for you watching our video talking about your experience, and then I hope you understand about your explaining about experience, and then the next video we can upload again. Thank you so much. I love you throughout. Don't forget to hit the like. Yes. Don't forget to subscribe. And share to everybody. Yes, like. So everybody can know about this video and this information. Oh yes, Thank this you. is information very important to your life and my life. God, okay. You. I love you, baby. Woohoo! Like a Hellcat. Few moments later, 1 eternity later, 3 days later, 12 seconds later, 3:28 a.m., 8:01 p.m. The next day, meanwhile, at the Krusty Krab, 10 seconds later, 346 minutes later, much later, 3 days later, opening night, extremely annoying shift later, 2 very boring minutes later, lot of boring math later, 24 hours later, 1 week later, 1 long angry line later, 72 hours later, the following Thursday, 5 minutes later, 24 hours later, much later, much later, the next day, later, 20 minutes later, 3 weeks later, many months later, 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later, Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. 6 hours later, a few minutes later, a little longer than a few minutes later. Then, by sheer coincidence, the next morning, montage. The next morning, many tic-tacs later, flashback, and a flashback. The very next evening, moments later, more moments later, 1 semester later, graduation day. 15 minutes later, several months later, thousands of tears later, 16 paranoia-filled days later, 6 hours later, later that same evening, several days. Tomorrow for sure. Eventually, day 2, day 3, day 4, 3,000 whoop-whoos later. Soon after today, many hours later, 75 years later, 4 to 6 weeks later, 1 minute 37 seconds later, 1 debt to society later, 1 pair of pants later, 12 o'clock midnight, 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. Thank you.